Jadi kali ini saya bakal demoin cara untuk menggunakan Google Sheet pakai bantuan AI. Di sini saya punya extension sendiri yang saya bikin namanya AI Tools. Saya namain AI Tools. Langsung aja kita coba. Misal di sini saya mau ngejumlahin tabel penjualan misalnya dari F2 sampai F6. Kita tinggal klik AI Tools, kemudian generate formula. Kita batalin dulu. Kita klik ya, kita mau generate formula di sel ini, di sel F7. Kemudian AI Tools, klik generate formula. Contoh jumlahin sel F2 sampai F5 dengan datanya dari F2 sampai F5. Ini kita mulai dari dasar dulu, misal kayak gini. Oke, nah dia udah muncul jumlahnya. Oke, kita coba yang lebih advance lagi. Jadi pada intinya adalah untuk kasih instruksi ke AI-nya itu pertama tujuannya secara spesifik lebih clear, lebih bagus, dan rentang datanya. Let's say misal kayak tadi F2 sampai F6 dan seterusnya. Oke, misal saya mau di sini kan ada wilayah, ada kategori, ada penjualan. Misalkan di sini saya mau menampilkan yang kategorinya sales di wilayah timur dari tanggal 01/01/2024 sampai tanggal 5 bulan Januari 2024. Oke, kita coba ya. Jadi pertama kita breakdown. Misalkan kan tadi jumlahkan penjualan ya. Jumlahkan penjualan dalam kurung. Nah, di tabel penjualan ini kita kasih rentang datanya. Let's say misal di sini F2 sampai F5. Yang mempunyai kategori. Nah, di sini kan kategori datanya B2 sampai B6. Kita kasih keterangannya B2 sampai B6. Kategorinya apa? Kategorinya sales dan wilayah. Di sini wilayah rentang datanya A2 sampai A6. Oke, jadi kita coba. Tak oke. Oh, salah ya wilayah. Ini salah ya, harusnya ini timur. Oke, it's okay, kita coba lagi. Oke, kita mulai dari awal. Jumlahkan penjualan. Nah, penjualan kan tabelnya, rentang datanya di F2 sampai F6 dari kategori di B2 sampai B6. Kategorinya apa? Kategorinya sales dan wilayah. Kategori rentang datanya A2 sampai
A6. Wilayahnya kita pilih yang timur kayak gini. Kita oke. Nah, dia bakal muncul 850, bener ya, jadi 500 tambah 350 kayak gitu contohnya. Oke, kita lanjut ke case selanjutnya. Misal di sini ada data ya, ada ID, name, departemen, sama penjualan. Nah, di sini ada namanya departemen A dan B. Nah, saya mau misalkan ngelis atau menampilkan penjualan dari departemen A aja. Kayak gitu. Jadi harusnya nanti yang muncul adalah 200 dan 400. Kita select selnya, lalu kita klik AI Tools, Generate Formula. Oke. Pertama, tampilkan. Ya, kata-katanya tampilkan penjualan. Kita kasih rentang datanya D17 sampai D20. Dari departemen. Nah, departemen di sini di kolom C17 sampai C20 juga. Departemennya apa? Departemen A. Oke, let's go. Nah, di sini udah muncul ya 200 sama 400. Oke, kita lanjut ke case lagi. Misalkan di sini ada nama, penjualan, dan komisi gitu. Di sini saya mau ngitung komisinya berapa gitu. Kan misalkan ini penjualan 500 terus dapat komisi 5%. Nah, berapa nih ininya? Apa namanya? Dapatnya gitu. Kita klik AI Tools, Generate Formula. Jadi hitung, misalkan hitung komisi penjualan. Nah, dalam kurung kita bisa ambil satu sampel data. Misalkan di sini kan datanya B kan, B29 sama C29 kan, 500 komisinya 5%. Tapi kita juga bisa langsung aja misalkan rentang datanya. Misalkan B29 sampai B31. Ya, hitung komisi penjualan berdasarkan persentase nilai komisi. Rentangnya dari C29 sampai C31. Mari kita coba. Kita oke. Nah, dia langsung muncul semua. Kayak gini. Jadi 7% dia dapat 70 dan seterusnya. Oke, ini kalau misalkan formula. Yang lain misalkan kita mau bikin grafik. Kalau bikin grafik kan kayaknya nggak bisa ya pakai formula. Kita pakai namanya request change. Nah, request change ini yang nggak bisa dilakuin formula. Misalkan bikin chart, terus ngerubah kolom misalkan, atau ngerubah warna kolom maksudnya. Terus misalkan bisa juga teman-teman misalkan kayak AI kan dia punya base knowledge sebelumnya ya. Jadi misalkan misalkan ide untuk 10, tolong bikinin 10 ide untuk marketing misalkan.
marketing tentang sepatu misalkan, ide judul marketing tentang sepatu. Nah, bisa tuh juga kayak gitu. Nanti mungkin di next video bakalan saya demoin untuk yang change request ini. Nah, ini yang untuk video kali ini yang terakhir untuk case yang terakhir. Misalkan di sini ada, saya batal dulu. Di sini ada nama, gaji. Kita mau bikin diagram atau chart. Salah ya. Jadi request change. Nah, bikinin diagram kolom. Ada diagram, ada kolom, ada baris, ada diagram lingkaran dan seterusnya. Bisa teman-teman search dulu. Saya pengen diagram di sini, saya coba pengen diagram kolom dari rentang datanya. Nah, rentang datanya kan di sini ada John sampai Sarah dan gajinya kan. Karena ini diagram berarti kita harus ambil semuanya dari John sampai ke Sarah 8.500.000 ini. Berarti rentang datanya adalah A36 sampai B39. Oke. Kita oke. Nah, muncul dia. Ini kita bisa geser-geser kalau udah jadi kayak gini. Nah, John segini, Jane segini, Mike segini, dan seterusnya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk testing pakai AI tools. Buat teman-teman yang belum tahu, jadi saya bikin script, bikin extension sendiri di AppScript namanya. Di AppScript sini, nah kurang lebih ini code-codenya. Kalau teman-teman misalkan mau pakai atau pengen explore juga, teman-teman bisa beli code-nya ini di link deskripsi yang udah saya kasih di bawah nanti. Kurang lebih kayak gitu. Dan ini teman-teman nanti kalau yang belum tahu, benar-benar belum tahu, bisa lihat video saya tentang cara instalasi extension AI-nya. Oke.